Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Mila Putri, NIM 19150160033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah data mining yang berjudul Penerapan Algoritma Cummins Clustering Analisis pada Penyakit Menular Manusia, Studi Kasus Kabupaten Majalengka. Yang pertama, kesehatan merupakan hal yang berharga bagi manusia karena siapa saja dapat mengalami gangguan kesehatan. Begitu pula pada manusia yang sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit, tetapi penyebabnya kita tidak sadari. Tujuan perancangan program ini bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi untuk mensubstitusikan pengetahuan manusia ke dalam bentuk sistem agar dapat digunakan oleh orang banyak. Penelitian ini mendiskusikan dan memperlihatkan metode pengelompokan pada data penyakit yang dimulai dengan membangun data clustering. Merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan atau unsupervised. Nah, di sini alasan penggunaan algoritma Cummins diantaranya ialah karena algoritma ini memiliki ketelitian yang cukup tinggi terhadap ukuran objek, sehingga algoritma ini relatif lebih terukur dan efisien untuk pengolahan objek dalam jumlah besar. Selain itu, algoritma Cummins ini tidak terpengaruh oleh urutan objek. Selanjutnya, di sini ada metode. Yang pertama itu ada data mining, clustering, flowchart, algoritma Cummins. Nah, penelitian diawali dengan analisis yang meliputi wawancara ke setiap karyawan atau pegawai di Dinas Kesehatan, lalu dilanjutkan dengan penelitian terhadap data penyakit manusia, kemudian menentukan penyakit mana saja yang akan diambil sampelnya. Setelah itu, dilakukan studi literatur tentang teori-teori untuk mengolah data tersebut. Nah, data mining itu apa sih? Data mining memiliki beberapa pandangan seperti knowledge discover ataupun pattern recognition. Nah, kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki ketepatannya masing-masing. Istilah knowledge discover atau penemuan pengetahuan tepat karena digunakan tujuan utama dari data mining memang untuk dapat pengetahuan yang masih tersembunyi di dalam bongkahan data. Istilah pattern recognition atau pengenalan pola pun tetap untuk digunakan karena pengetahuan yang hendak digali memang berbentuk pola-pola yang juga masih perlu digali dari dalam bongkahan data yang tengah dihadapi. Yang kedua ada clustering. Clustering merupakan suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik antara satu data dengan data yang lain. Clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan. Dalam data mining ada dua jenis metode clustering yang digunakan dalam pengelompokan data, yaitu hierarchical clustering dan non-hierarchical clustering. Nah, hierarchical clustering itu apa sih? Nah, hierarchical clustering itu adalah suatu metode pengelompokan data yang dimulai dengan mengelompokkan dua atau lebih objek yang memiliki kesamaan paling dekat. Dan metode non-hierarchical
clustering justru dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah cluster yang diinginkan. Nah, yang ketiga ada flowchart algoritma Cummins. Nah, apa sih metode ini? Metode Cummins adalah metode yang dikenal cepat dan simple. Cummins flowchart algoritma Cummins merupakan metode yang terkenal cepat dan simple. Cummins clustering merupakan salah satu metode data clustering non-hierarkikal yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih cluster. Langkah-langkah melakukan clustering dengan metode Cummins adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pilih jumlah cluster atau K. Yang kedua, inisialisasi ke pusat cluster ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang paling sering dilakukan adalah dengan random atau acak. Yang ketiga, alokasikan semua data atau objek ke cluster terdekat. Di sini, untuk menghitung jarak semua data ke setiap titik pusat cluster dapat menggunakan teori jarak Euklidian yang dirumuskan sebagai persamaan satu berikut. Di sini ada akar 2 dalam kurung X1I dikurang X1J pangkat 2 ditambah dalam kurung X2I dikurang X2J pangkat 2 ditambah titik-titik hingga mencapai X dalam kurung XKI dikurang XKJ pangkat 2. Nah, di sini langkah-langkah yang dilakukan oleh algoritma metode Cummins adalah yang pertama, mulai. Yang kedua, menentukan banyaknya cluster, yaitu dari data penyakit menular. Yang ketiga, pengesahan nilai awal, titik tengah atau sentroid. Yang keempat, menghitung data penyakit ke sentroid dengan menggunakan rumus jarak Euclid. Yang kelima, melakukan clustering data dengan memasukkan setiap objek ke dalam cluster atau grup. Yang keenam, jika ada data yang harus dipindah, maka langkah selanjutnya adalah menghitung pusat cluster baru. Pusat cluster yang baru ditentukan berdasarkan pengelompokan anggota masing-masing cluster tersebut atau cluster yang baru. Selesai. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Cummins merupakan salah satu metode data clustering non-hierarkikal yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster ke kelompok atau kelompok. Kelebihan algoritma Cummins diantaranya adalah mampu mengelompokkan objek besar dan pencilan objek dengan sangat cepat sehingga mempercepat proses pengelompokan. Adapun kekurangan algoritma Cummins yaitu sangat sensitif pada pembangkitan titik pusat awal secara random, hasil pengelompokan bersifat tidak unik atau selalu berubah-ubah, dan proses pengerjaannya cepat tetapi keakuratannya tidak dijamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.